Tan Malaka, pahlawan yang terlupakan dalam sejarah bangsa. 20 tahun sebelum Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi, ia sudah menulis Naar de Republik Indonesia, sebuah dokumen pertama yang dengan lantang menyebut Republik Indonesia. Sejak awal visinya sangat tegas. Kemerdekaan hanya bermakna jika 100% tanpa kompromi. Namun sejarah justru mempermainkannya dengan kejam. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka ditembak mati di Kediri. Ia gugur bukan di tangan Belanda yang ia lawan seumur hidup, melainkan oleh tentara bangsanya sendiri. Ironi semakin dalam ketika 14 tahun kemudian Presiden Soekarno menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Tetapi pada masa rezim Orde Baru, namanya kembali ditenggelamkan. Ia disamakan dengan PKI dan dihapus dari buku pelajaran sejarah. Tan Malaka memang telah gugur, tetapi gagasannya tetap hidup dari Madilog yang menuntut bangsa ini berpikir logis hingga seruannya merdeka 100% yang masih terasa relevan sampai hari ini. Pertanyaannya, bagaimana mungkin republik yang ia gagas justru melupakan sang penggagas? Di sebuah nagari kecil bernama Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Pada akhir abad ke-19, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang sejarah Indonesia. Nama lahirnya adalah Ibrahim, namun sejak kecil ia sudah dikenal dengan sebutan Tan Malaka, sebuah nama adat yang melekat dari garis ibunya. Ia tumbuh di tengah keluarga Minangkabau yang taat pada tradisi matrilineal, sebuah tradisi di mana garis keturunan dan harta pusaka ditarik dari pihak perempuan. Ayahnya, Haji Muhammad Rasad Caniago, adalah seorang pegawai pertanian. Sementara ibunya, Rangkayo Sinasimabua, berasal dari keluarga terpandang di nagari. Catatan tentang tahun kelahirannya memang tidak pernah seragam. Ada yang menyebut 1894, ada pula yang menulis 1896. Tetapi tanggal yang paling banyak dipakai hingga kini adalah 2 Juni 1897. Perbedaan ini mungkin tampak kecil, tetapi penting untuk diingat. Sejarah Tan Malaka sendiri memang penuh misteri, penuh celah yang sengaja dibiarkan kosong oleh zamannya. Masa kecil Ibrahim ditempa dalam dua dunia yang saling melengkapi. Di rumah Gadang dan Surau, ia belajar agama, ia membaca Al-Quran dan menghayati etika Islam. Di halaman kampung, ia berlatih pencak silat, sebuah disiplin fisik yang menanamkan keberanian sejak dini. Tradisi Minangkabau mengajarkan bahwa seorang lelaki tidak mewarisi harta, tetapi mewarisi marwah kaum. Itulah sebabnya ia dididik untuk menjadi tangguh, mandiri, dan siap merantau. Sebuah nilai yang akan melekat sepanjang hidupnya. Lingkungan sosialnya pun unik. Sebagai kemenakan dalam sistem adat Minang, Ibrahim diajarkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal ambisi pribadi, melainkan amanah untuk menjaga martabat kaum. Dari sinilah ia terbiasa dengan musyawarah, perdebatan, dan sikap egaliter. Tradisi itulah yang membuatnya kelak begitu fasih berbicara dengan siapa saja, mulai dari ulama, buruh tani, hingga perwira militer. Pada tahun 1908, saat usianya masih belia, Ibrahim diterima di Quick School Fort de Kock, Bukit Tinggi, sebuah sekolah guru yang didirikan pemerintah kolonial. Bagi masyarakat Minang, pendidikan adalah jalan mobilitas sosial. Keluarga Ibrahim rela berkorban demi sekolahnya. Di sanalah kecerdasannya mulai menonjol dalam pelajaran. Ia tidak hanya fasih berbahasa Belanda, tetapi juga dikenal sebagai murid yang disiplin sekaligus kritis. Salah satu gurunya, G. H. Horensma, bahkan mencatat kecerdasan Ibrahim yang berada di atas rata-rata. Quick School adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, sekolah ini dirancang Belanda untuk mencetak tenaga pendidik bumi putra yang setia pada sistem kolonial. Tetapi di sisi lain, justru disinilah Ibrahim ditempa dengan metode berpikir rasional, logis, dan terstruktur.
Ia belajar bagaimana menyusun argumen, ia menguasai bahasa, dan menulis secara sistematis. Sebuah bekal yang kelak ia gunakan untuk menyerang logika kolonial itu sendiri. Banyak yang mengira nama Tan Malaka hanyalah nama samaran politik, padahal sebenarnya itu adalah nama adat yang sah dari keluarganya. Gelar datuk baru dikukuhkan kemudian, tetapi nama Tan Malaka sudah lebih dulu dikenal oleh penduduk kampung. Nama ini bukan sekadar identitas, melainkan simbol bahwa Ibrahim bukan anak biasa. Ia pewaris tanggung jawab adat, sekaligus bagian dari sejarah panjang perlawanan Minangkabau terhadap kekuasaan luar. Hingga tahun 1908, 3 fondasi utama telah terbentuk dalam diri Ibrahim. Pertama, identitas Minangkabau yang menanamkan rasa tanggung jawab kolektif. Kedua, pendidikan kolonial yang melatihnya berpikir modern. Dan ketiga, perpaduan antara religiusitas dan rasionalitas yang membuatnya percaya pada ilmu tanpa meninggalkan nilai-nilai yang hidup di surau. Dari benih-benih inilah lahir seorang pemikir yang suatu hari akan menulis karya monumental Madilog dan memimpin barisan perlawanan Republik. Dari nagari kecil itulah seorang anak bernama Ibrahim berangkat. Ia belum tahu bahwa takdir akan menuntunnya merantau jauh ke Belanda, lalu berkeliling dunia sebagai buronan, diplomat revolusi, dan akhirnya pahlawan yang mati tragis. Namun sejak kanak-kanak semua tanda sudah ada. Disiplin, keberanian, dan kegelisahan terhadap ketidakadilan. Itulah cikal bakal seorang Tan Malaka. Ketika Ibrahim lulus dari Quick School Fort de Kock, jalan hidupnya sudah jelas. Ia akan menjadi seorang guru. Pada masa itu, profesi ini dianggap mulia, sebab guru adalah segelintir pribumi yang mendapat kesempatan untuk belajar tinggi dalam sistem kolonial. Namun Ibrahim bukan sekadar mengejar status, ia memandang pendidikan sebagai senjata. Pada tahun 1913, datanglah sebuah kesempatan besar. Pemerintah kolonial memilih beberapa murid terbaik untuk melanjutkan studi ke Belanda, dan Ibrahim termasuk salah satunya. Keputusan itu mengubah segalanya. Dari tanah Minangkabau yang religius, ia berlayar jauh ke negeri penjajah, ke jantung Eropa yang penuh kontradiksi. Belanda memberinya ilmu, tetapi juga memperlihatkan wajah ketidakadilan. Di negeri yang katanya modern dan demokratis itu, Ibrahim melihat langsung jurang antara kelas pekerja dan kaum borjuis. Ia melihat buruh bekerja keras di pabrik-pabrik, hidup dalam kondisi miskin, sementara elit menikmati kenyamanan. Dari sinilah ia mulai memahami bahwa kolonialisme di Hindia bukan sekadar masalah Belanda versus pribumi, melainkan bagian dari sistem penindasan global yang menjerat buruh dan rakyat kecil dimanapun mereka berada. Di Belanda, Ibrahim sempat sakit parah akibat pleuritis, sebuah penyakit paru-paru yang nyaris merenggut nyawanya. Dalam masa sakit yang panjang itu, ia justru menjadi pembaca yang rakus. Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, bahkan Nietzsche. Semua ia lahap, namun ia tidak menelan mentah-mentah semua ide tersebut. Sebaliknya, ia mengolah, ia mengkritik dan menyaringnya dengan latar belakang Minangkabau yang melekat di kepalanya. Inilah ciri khas Tan Malaka. Ia bukan pengikut buta ideologi, melainkan pembuat sintesis dari berbagai pemikiran. Pergaulannya juga sangat menentukan. Ia berkenalan dengan Henk Sneevliet, seorang tokoh sosialis Belanda yang kemudian aktif di Hindia. Dari Sneevliet, Ibrahim belajar tentang organisasi kelas pekerja, tentang pentingnya solidaritas internasional, dan cara membangun sebuah partai. Perjumpaan itu bukan sekadar pertemanan biasa, melainkan pintu masuk Ibrahim ke dalam jejaring gerakan kiri internasional. Pada tahun 1919, Ibrahim akhirnya lulus sebagai guru dengan ijazah Hulpachte. Dengan gelar ini, ia siap kembali ke Hindia sebagai tenaga pengajar resmi. Tetapi ia pulang bukan hanya sebagai guru, ia pulang membawa bekal ideologi baru, pengalaman melihat perjuangan kelas pekerja Eropa, dan keyakinan bahwa pendidikan harus dijadikan alat pembebasan rakyat, bukan sekadar mesin kolonial.
Di titik ini, transformasi Ibrahim menjadi Tan Malaka semakin nyata. Jika masa kecil di Pandam Gadang memberinya fondasi adat, agama, dan disiplin, maka masa di Belanda memberinya pisau analisis, materialisme historis, dialektika, dan strategi organisasi. Ia menyadari bahwa kolonialisme tidak bisa dilawan hanya dengan semangat, tetapi harus dengan ilmu, dengan ideologi, dan dengan organisasi massa yang kuat. Maka ketika kapal yang membawanya kembali berlabuh di Hindia, ia bukan lagi sekadar seorang pemuda Minang. Ia sudah menjelma calon pemimpin pergerakan, seorang guru yang tidak hanya akan mengajar membaca dan menulis, tetapi juga menyalakan api kesadaran politik pada murid-muridnya. Sebab di dadanya ia telah membawa misi baru, menjadikan pendidikan sebagai jalan menuju Republik Indonesia yang merdeka 100%. Sekembalinya dari Belanda pada tahun 1919, Ibrahim, yang kini semakin dikenal dengan nama Tan Malaka, tidak langsung terjun ke dunia politik. Ia memulai dengan apa yang paling ia kuasai, mengajar. Tempat pertama ia bertugas adalah perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Timur. Di sana ia membuka kelas untuk anak-anak buruh kontrak. Mayoritas dari mereka berasal dari Jawa, didatangkan dengan sistem kerja paksa yang keras dan penuh eksploitasi. Pemandangan di Deli semakin mempertegas apa yang sebelumnya ia lihat di Eropa. Jurang antara kelas penindas dan kelas tertindas begitu nyata. Anak-anak kuli hidup dalam kemiskinan, tanpa akses pendidikan. Sementara tuan-tuan Belanda menikmati kenyamanan di atas hasil perkebunan. Dari sinilah gagasan Tan Malaka semakin mengeras. Pendidikan bukan sekadar alat untuk mencetak pegawai, melainkan senjata untuk membebaskan rakyat dari kebodohan dan penindasan. Ia kemudian pindah ke Jawa, mengajar di sekolah milik Sarekat Islam Cabang Semarang, sebuah organisasi yang saat itu menjadi pusat pergerakan buruh dan tani paling progresif. Disinilah kiprah politiknya semakin jelas. Tan Malaka bukan guru biasa. Ia menyusun kurikulum yang menanamkan kesadaran sosial. Murid-muridnya tidak hanya diajari membaca dan menulis, mereka juga diajak berdiskusi tentang keadilan, kesetaraan, dan harga diri sebagai bangsa. Tidak heran sekolah ini segera dikenal luas sebagai Sekolah Tan Malaka. Kecerdasan dan ketajamannya membuatnya cepat menanjak. Pada Kongres Partai Komunis Indonesia di Semarang, bulan Desember tahun 1921, Tan Malaka terpilih sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia. Ia menggantikan Semaun yang berangkat ke Moskwa. Usianya baru sekitar 24 tahun, namun wibawanya sudah diakui. Harry Poeze, penulis biografi 3 jilid Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, menyebutnya sebagai pemimpin muda yang tidak hanya pandai bicara tetapi juga mampu menyusun strategi perlawanan yang realistis. Sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia, Tan Malaka menekankan pentingnya massa sebagai basis kekuatan. Dalam salah satu tulisannya, ia menegaskan, perjuangan kaum buruh dan tani tidak boleh dilepaskan dari pendidikan. Tanpa pendidikan, revolusi hanyalah ledakan sesaat. Kalimat itu menggambarkan strateginya, menyiapkan kader yang terdidik agar perlawanan tidak sekadar spontan, melainkan terorganisir. Namun keberaniannya segera mengundang reaksi. Pemerintah kolonial menilai sekolah dan aktivitas politiknya sebagai ancaman langsung. Pada bulan Februari tahun 1922, Tan Malaka ditangkap. Ia sempat dipenjara di Semarang, lalu diasingkan ke Belanda tanpa proses pengadilan. Bagi kolonial, pembuangan adalah cara memutus pengaruh seorang tokoh. Tetapi bagi Tan Malaka, justru dari pengasingan inilah langkahnya semakin melebar. Dari pergerakan nasional menjadi bagian dari revolusi internasional. Penangkapan ini menutup babak awal kiprahnya di Hindia, tetapi juga menandai kelahiran sosok Tan Malaka yang baru. Bukan lagi hanya seorang guru atau organisator lokal, melainkan aktor global yang akan masuk ke jantung Komintern di Moskwa dan membawa nama Indonesia ke panggung internasional.
Setelah diasingkan dari Hindia pada tahun 1922, Tan Malaka tidak tenggelam dalam kesunyian. Justru di titik inilah ia masuk ke orbit baru, revolusi internasional. Dari Belanda, ia segera menjalin hubungan erat dengan jaringan sosialis Eropa, terutama dengan Henk Sniffliet, tokoh Belanda yang pernah menjadi mentornya. Melalui Sniffliet, Tan Malaka diperkenalkan lebih jauh kepada Komintern, sebuah organisasi yang berpusat di Moskwa dan menjadi pusat koordinasi gerakan kiri sedunia. Pada bulan Oktober tahun 1922, ia tiba di Moskwa. Di sanalah untuk pertama kalinya Tan Malaka merasakan atmosfer revolusi dunia. Ia menghadiri Kongres Komintern, bertemu para tokoh besar revolusi dan dikenal sebagai salah satu wakil dari dunia kolonial yang berani menyuarakan kemerdekaan bangsanya. Ruth McVeigh, seorang ahli sejarah Indonesia, menulis bahwa Tan Malaka menonjol karena pandangannya yang orisinal. Berbeda dari banyak kader lain yang sekadar menyalin ideologi Moskwa. Hanya setahun kemudian, pada bulan Desember tahun 1923, Tan Malaka dikirim ke Kanton atau Guangzhou di Tiongkok. Kota ini pada masa itu menjadi laboratorium revolusi Asia. Di sanalah Tan Malaka bertugas sebagai perwakilan Komintern untuk Asia Tenggara sekaligus utusan Serikat Buruh Internasional atau Profintern. Ia bahkan menerbitkan jurnal berbahasa Inggris berjudul The Dawn yang menyuarakan perjuangan buruh di kawasan Asia. Pengalaman di Kanton memperluas cakrawalanya. Ia menyaksikan langsung bagaimana Partai Komunis Tiongkok beraliansi dengan Kuomintang. Ia juga melihat bagaimana Islam, buruh, dan tani di Asia memiliki dinamika sendiri. Dari pengalaman itu, Tan Malaka menyimpulkan bahwa revolusi di Indonesia tidak boleh sekadar meniru Rusia atau Tiongkok. Ia menulis, setiap revolusi mesti bersandar pada kenyataan rakyatnya. Di Indonesia, Islam, tani, dan buruh harus dipersatukan dalam satu front. Catatan ini tersimpan dalam arsip Komintern dan kemudian diulas kembali oleh sejarawan Harry Poes pada tahun 2008. Perbedaan inilah yang membuat Tan Malaka begitu unik. Ia bukan sosok yang dogmatis. Ia adalah pemikir yang berusaha menyesuaikan teori dengan kenyataan masyarakat Nusantara. Alih-alih menganggap agama sebagai penghalang, Tan Malaka justru melihat Islam sebagai kekuatan sosial. Sebuah energi yang bisa dirangkul untuk menumbangkan kolonialisme. Masa di Moskwa dan Kanton bukan hanya memperluas pengaruhnya, tetapi juga menguatkan keyakinannya bahwa Indonesia harus merdeka dalam bentuk republik. Keyakinan itu segera ia tuangkan dalam karya monumental berjudul Naar de Republiek Indonesia, sebuah buku yang menjadi salah satu dokumen politik paling awal. Di dalamnya, secara tegas ia menuntut berdirinya Republik Indonesia, jauh sebelum proklamasi tahun 1945. Singkatnya, pengasingan yang diniatkan Belanda untuk memutus pengaruh Tan Malaka justru mengubahnya menjadi tokoh global. Dari Moskwa hingga Kanton, namanya mulai bergema. Bukan hanya sebagai aktivis Hindia, tetapi juga sebagai diplomat revolusi Asia, sekaligus penggagas awal ide Republik Indonesia, tahun 1925. Di tengah hiruk-pikuk revolusi Asia di Kanton, Tan Malaka menulis sebuah risalah yang kelak menjadi karya politik paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku kecil itu bukan sekadar selebaran agitasi, ia adalah cetak biru bagi cita-cita republik. Tan Malaka menegaskan dengan lantang, Indonesia tidak boleh berhenti pada reformasi setengah hati atau pada otonomi terbatas yang ditawarkan kolonial Belanda. Ia menulis tegas bahwa bangsa ini hanya bisa merdeka jika memiliki republik penuh 100% kedaulatan tanpa kompromi. Dalam salah satu bagian, ia menuliskan dengan tajam, republik adalah bentuk negara yang paling cocok bagi rakyat Indonesia. Karena hanya dalam republik, rakyat dapat merdeka dari penindasan feodalisme dan kapitalisme asing. Pernyataan itu sangat radikal pada zamannya, tahun 1925. Ketika banyak tokoh nasionalis Hindia masih bermimpi tentang kerajaan sendiri di bawah Belanda, atau bentuk dominion seperti India di bawah Inggris.
Tan Malaka tampil berbeda. Ia sudah berani bicara tentang republik ketika mayoritas bahkan belum berani mengucapkannya. Tidak berlebihan bila sejarawan Harry A. Poeze menyebut Naar de Republik Indonesia sebagai dokumen politik paling awal yang menyebut Republik Indonesia secara tegas. Setahun kemudian, tahun 1926, ia menulis Semangat Muda dan Aksi Massa. Di sini, gagasannya makin jelas bahwa massa rakyat, buruh, tani, dan pemuda adalah mesin sejati revolusi. Tan Malaka menolak perjuangan yang hanya digerakkan oleh elit politik. Ia percaya tanpa massa, revolusi hanyalah kudeta elit, dan kudeta elit tidak akan pernah bertahan lama. Namun pada saat yang sama, PKI di Hindia mulai merencanakan pemberontakan bersenjata melawan Belanda. Tahun 1926 hingga 1927, bagi sebagian kader momentum dianggap sudah matang, tapi Tan Malaka menolak keras. Dari jauh ia memperingatkan, pemberontakan itu prematur. Kekuatan rakyat belum cukup, organisasi belum matang, dan lawan terlalu kuat. Ia mengingatkan, jika dipaksakan pemberontakan hanya akan berujung pada kegagalan dan penumpasan besar-besaran. Ia menulis dalam salah satu suratnya, pemberontakan yang tergesa-gesa hanya akan melahirkan korban sia-sia. Revolusi membutuhkan organisasi, kesadaran, dan waktu yang tepat. Sejarah kemudian membuktikan kebenaran peringatannya. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1926 hingga 27 memang pecah di Banten, Batavia, dan Sumatera. Namun dengan cepat dipadamkan oleh Belanda. Ribuan aktivis ditangkap, ratusan dieksekusi, dan ribuan lainnya dibuang ke kamp konsentrasi Boven di Goel. Partai Komunis Indonesia praktis lumpuh. Gerakan kiri di Hindia pun memasuki masa gelap yang panjang. Berbeda dengan banyak rekannya, Tan Malaka selamat karena ia berada di luar negeri. Namun posisinya pun tidak mudah. Ia sadar gerakan harus dibangun kembali dengan cara baru. Dari Bangkok pada tahun 1927, ia mendirikan PARI, Partai Republik Indonesia. PARI menjadi kanal alternatif perjuangan setelah PKI dihancurkan. Berbeda dengan PKI yang terlalu bergantung pada Komintern, PARI lebih fleksibel, menekankan garis republik, nasionalisme radikal, dan perlawanan massa tanpa terjebak dalam instruksi Moskwa. Langkah ini memperlihatkan ciri khas Tan Malaka. Ia seorang revolusioner, tapi bukan boneka ideologi. Ia memikirkan kondisi nyata bangsanya, bukan sekadar menyalin strategi revolusi asing. Ia menolak dogma, menolak pemberontakan prematur, dan menolak kompromi setengah hati dengan kolonial. Semua diarahkan pada satu tujuan, Republik Indonesia merdeka 100%. Dengan demikian, periode tahun 1925 hingga 27 adalah saat di mana Tan Malaka benar-benar mengukuhkan dirinya. Bukan hanya sebagai aktivis, tetapi juga sebagai pemikir strategis. Dari Naar de Republik Indonesia, aksi massa, hingga pendirian PARI. Ia meletakkan landasan intelektual dan organisatoris yang kelak terbukti relevan, bahkan setelah ia wafat. Dan yang paling penting, ia sudah menyebut nama Republik Indonesia 2 dekade sebelum bendera merah putih berkibar di Jakarta. Setelah mendirikan PARI di Bangkok pada tahun 1927, Tan Malaka memasuki masa panjang yang penuh kerahasiaan. Ia hidup dengan puluhan nama samaran, berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Asia Timur, dari Manila, Amoy, Shanghai, hingga Hong Kong. Baginya, pengasingan bukan sekadar tempat berlindung, tetapi ruang untuk terus menggerakkan api revolusi meski dari bawah tanah. Di Manila, ia sempat ditangkap otoritas Amerika Serikat pada bulan Agustus tahun 1927. Mereka mengenalinya sebagai tokoh berbahaya, lalu mendeportasinya ke Amoy yang kini dikenal sebagai Xiamen di Tiongkok. Tetapi di sana pun ia tidak tinggal diam. Tan selalu punya cara untuk lolos dari jeratan intel kolonial. Sejarawan Harry A. Poeze mencatat,
Pada periode ini, Tan Malaka memakai lebih dari 10 identitas berbeda untuk menghindari penangkapan, termasuk nama Tionghoa, Melayu, bahkan Eropa. Di Shanghai, ia terhubung dengan jaringan internasional revolusioner, sekaligus menyaksikan pergolakan besar di Tiongkok pada akhir dekade 1920-an. Kota itu menjadi pusat pertemuan kaum buruh, pengungsi politik, dan agen intel dari berbagai negara. Tan Malaka bergerak hati-hati. Ia menulis pamflet, menjalin kontak dengan kader Asia Tenggara, dan tetap memantau situasi Indonesia meski dari kejauhan. Namun kehidupannya tidak pernah tenang. Ia selalu dibayangi risiko pengkhianatan dan penyusupan intel. Kawan seperjuangannya banyak yang ditangkap, banyak pula yang hilang tanpa jejak. Tan Malaka sendiri harus hidup sederhana, berpindah-pindah kontrakan, bahkan sering kelaparan. Tapi justru dalam kesepian itulah pikirannya semakin tajam. Ia mulai menyusun strategi jangka panjang, bukan lagi sekadar membangun gerakan komunis, melainkan membangun kembali jaringan republik. Sebuah perjuangan yang berpijak pada realitas rakyat Indonesia. Periode ini menunjukkan bahwa ia bukan sekadar tokoh buku yang hanya menulis teori. Ia seorang konspirator ulung. Dengan nama palsu, ia bisa menyusup ke komunitas buruh pelabuhan, berdiskusi dengan para aktivis Asia, lalu menghilang sebelum aparat kolonial sempat menangkapnya. Inilah yang membuat sebagian peneliti barat menjulukinya sebagai The Invisible Man of Indonesian Revolution, atau manusia tak terlihat dari revolusi Indonesia. Meski sedikit sekali dokumen asli yang tersisa dari tahun-tahun pengasingan ini, jejaknya tetap tampak. Ia terus menulis, mengirimkan surat, menyusun strategi perlawanan dari balik bayang-bayang. Bahkan ketika banyak tokoh pergerakan lain tertangkap atau dihancurkan, nama Tan Malaka tetap bergema sebagai simbol harapan yang tak pernah bisa ditangkap. Masa 1927 hingga awal dekade 1940-an bisa disebut sebagai periode bawah tanah Tan Malaka. Hampir 2 dekade ia hilang dari panggung terbuka. Tetapi sesungguhnya ia tidak pernah berhenti bekerja. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali ke tanah air. Dan saat itu akhirnya tiba, ketika Jepang masuk dan menggulingkan Belanda pada tahun 1942. Pada awal tahun 1942, ketika Jepang melancarkan serangan besar ke Asia Tenggara dan Belanda jatuh, Tan Malaka melihat peluang untuk kembali ke tanah air. Setelah hampir 2 dekade hidup dalam pelarian lintas Asia, ia akhirnya menyusup masuk ke Indonesia dengan identitas palsu. Di masa pendudukan Jepang, pergerakan politik dibatasi ketat. Tetapi justru di ruang sempit itu, ia menemukan cara untuk bertahan dan terus berkarya. Tan Malaka sempat tinggal secara sembunyi-sembunyi di Jakarta, sebelum akhirnya bekerja sebagai juru tulis di tambang batu bara Bayah, Banten yang dikelola Jepang. Pekerjaan ini sangat berat. Bayah dikenal sebagai tempat kerja paksa yang kejam. Ribuan Romusha dikirim ke sana. Banyak yang jatuh sakit dan meninggal. Dalam kondisi keras itulah Tan Malaka justru menuntaskan salah satu karya intelektual terbesar dalam sejarah Indonesia, Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Ditulis sekitar tahun 1942 hingga 1943, Madilog bukan sekadar buku filsafat. Ia adalah upaya membongkar cara berpikir lama bangsa yang masih terikat pada mitos, takayul, dan fatalisme. Tan Malaka ingin menggantinya dengan pola pikir ilmiah, rasional, dan logis. Dalam pengantarnya, ia menulis, bangsa yang ingin merdeka harus lebih dulu merdeka dari cara berpikir lama yang membelenggu. Isi Madilog berlapis. Ia memadukan materialisme dialektis ala Marx dengan logika ilmiah modern, lalu menyesuaikannya dengan kondisi masyarakat Indonesia. Ia sadar tidak semua rakyat bisa langsung memahami teori barat yang rumit. Karena itu, ia memberi banyak contoh sederhana tentang hujan, petir, penyakit, atau panen. Semua itu agar pembaca Indonesia bisa mengerti bahwa setiap peristiwa memiliki hukum alam, bukan sekadar takdir. Dalam konteks politik, Madilog adalah senjata untuk melawan cara berpikir mistis yang kerap dimanfaatkan penguasa kolonial untuk melemahkan rakyat. Tan Malaka percaya,
Hanya dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, bangsa Indonesia mampu melawan imperialisme. Menurut catatan sejarawan Harry Poes, naskah Madilog rampung dibayah sekitar tahun 1943, ditulis dengan tangan, di tengah kelelahan kerja paksa dan ancaman intel Jepang. Selain menulis, Tan Malaka juga tetap menjaga kontak dengan jaringan bawah tanah. Namun ia tidak gegabah. Selama pendudukan Jepang antara tahun 1942 hingga 1945, ia memilih tetap bersembunyi, menyusun gagasan, mengamati situasi. Ia tahu saat Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, sebuah ruang kosong akan tercipta, dan ketika saat itu tiba, Indonesia harus siap merebut kemerdekaannya. Ketika Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus tahun 1945, kesempatan itu benar-benar datang. 2 hari kemudian, pada 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Tan Malaka yang selama ini bergerak dalam bayangan segera muncul kembali ke panggung sejarah. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa Madilog, membawa pengalaman panjang pelarian, dan membawa satu keyakinan: kemerdekaan harus 100% tanpa kompromi. Setelah puluhan tahun bergerak di bawah tanah, inilah saatnya ia tampil terang-terangan. Namun berbeda dengan banyak tokoh lain yang berfokus pada diplomasi, Tan Malaka langsung menegaskan bahwa kemerdekaan tidak boleh dinegosiasikan. Pada akhir tahun 1945, ia menulis Manifesto Jakarta dan tesis yang dikenal dengan garis Merdeka 100%. Baginya, tidak ada ruang untuk kompromi dengan Belanda maupun sekutu. Semua bentuk perundingan yang mengurangi kedaulatan dianggapnya sebagai pengkhianatan terhadap proklamasi. Dalam tesis tahun 1946, ia menegaskan, kemerdekaan yang sejati hanya bisa dicapai dengan perlawanan rakyat yang bersenjata dan bersatu. Tan Malaka melihat republik yang baru lahir masih rapuh. Para elit politik, termasuk Perdana Menteri Sutan Sjahrir, memilih jalur diplomasi dengan Belanda dan sekutu. Namun di lapangan, semangat rakyat dan tentara masih menyala. Perbedaan strategi ini pun melahirkan ketegangan besar. Pada bulan Januari tahun 1946, Tan Malaka memimpin pembentukan Persatuan Perjuangan, sebuah koalisi luas yang menghimpun sekitar 140 organisasi politik dan militer. Koalisi ini mendapat dukungan besar, termasuk dari Jenderal Sudirman, Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Persatuan Perjuangan menuntut nasionalisasi aset asing, penolakan kompromi dengan Belanda, serta pelaksanaan penuh terhadap kedaulatan rakyat. Salah satu momen paling bersejarah terjadi di Purwokerto pada tanggal 5 Januari tahun 1946. Dalam rapat akbar itu, Tan Malaka dengan lantang menyerang kebijakan diplomasi pemerintah. Ia menegaskan hanya ada satu jalan, mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Menurut catatan harian Sudirman, ia bahkan sempat menyebut Tan Malaka sebagai pemimpin besar revolusi, sebuah gelar yang menandakan betapa besar wibawa Tan di mata tentara. Namun, dukungan massa yang begitu besar justru membuat pemerintah merasa terancam. Perdana Menteri Sutan Sjahrir menilai gerakan Tan Malaka terlalu radikal dan bisa merusak jalur diplomasi yang sedang ia bangun. Ketegangan politik pun memuncak. Pada tanggal 17 Maret tahun 1946, Tan Malaka ditangkap di Surakarta oleh aparat pemerintah Republik sendiri. Ironisnya, tokoh yang puluhan tahun melawan kolonial justru ditahan oleh negara yang baru saja merdeka. Ia dipenjara tanpa proses pengadilan selama lebih dari 2 tahun. Di dalam tahanan inilah ia menulis karya autobiografis sekaligus politiknya, Dari Penjara ke Penjara. Buku ini bukan sekadar catatan pengalaman, melainkan refleksi atas strategi perjuangan. Ia menilai revolusi Indonesia masih gamang, terombang-ambing antara jalan kompromi dan jalan perjuangan massa. Peristiwa ini menandai babak baru. Dari tahun 1945 hingga 1946, Tan Malaka berubah dari seorang pahlawan bawah tanah menjadi pemimpin massa yang berhadapan langsung dengan elit republik. Persatuan Perjuangan memang gagal mengambil alih arah revolusi.
tetapi gagasan merdeka 100% yang ia suarakan tetap bergema sepanjang sejarah, menjadi tandingan keras terhadap politik kompromi yang akhirnya melahirkan Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Setelah lebih dari 2 tahun di penjara tanpa pengadilan, Tan Malaka akhirnya dibebaskan pada tahun 1948. Saat itu, Indonesia sedang berada dalam pusaran krisis. Perjanjian Linggarjati dan Renville telah mengekang kedaulatan Republik. Wilayah semakin menyempit, dan Belanda kembali menekan dengan agresif. Situasi makin genting setelah pecah peristiwa Madiun tahun 1948. PKI di bawah Musso melakukan pemberontakan, namun tentara Republik dengan cepat menumpasnya. Dalam suasana kacau inilah Tan Malaka kembali ke gelanggang dengan gagasan baru. Ia menulis Gerpolek, singkatan dari Gerilya Politik dan Ekonomi, disusun pada akhir tahun 1948. Buku ini menjadi panduan menyeluruh tentang bagaimana sebuah republik yang masih muda bisa bertahan dari serangan kolonial. Tan Malaka menegaskan bahwa gerilya bukan sekadar perang fisik. Ia harus berjalan seiring dengan kekuatan politik rakyat dan ekonomi yang mandiri. Dalam salah satu bagiannya ia menulis, gerilya tanpa politik adalah buta, politik tanpa ekonomi adalah lumpuh. Pemikirannya sangat relevan pada masa itu. Republik memang terjepit, tetapi semangat rakyat belum padam. Gerpolek menjadi peta jalan tentang bagaimana perang rakyat bisa dipadukan dengan organisasi politik serta pembangunan ekonomi dasar di desa-desa. Namun, Tan Malaka tidak hanya menulis, ia juga berusaha membangun wadah politik baru. Pada bulan Oktober tahun 1948, bersama Sukarni, Chairul Saleh, dan Adam Malik, ia mendirikan Partai Murba, singkatan dari Musyawarah Rakyat Banyak. Partai ini dimaksudkan sebagai alternatif kiri non-PKI, tetap revolusioner tetapi tidak tunduk pada garis Moskwa. Murba berusaha mengisi kekosongan setelah PKI dihancurkan pasca Madiun. Dengan membawa ide nasionalisme radikal ala Tan Malaka, Republik 100% merdeka tanpa kompromi. Namun perjalanan Tan Malaka segera menemui akhir yang tragis. Pada bulan Februari tahun 1949, ia bergerak ke Kediri, Jawa Timur. Di sana, ia bergabung dengan Laskar Rakyat dan pasukan gerilya yang masih bertahan di pedalaman. Tetapi keberadaannya menimbulkan kecurigaan sebagian aparat Republik. Trauma akibat peristiwa Madiun masih membekas kuat. Tanggal 19 Februari tahun 1949, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan TNI dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Hanya 2 hari kemudian, pada tanggal 21 Februari, ia dieksekusi di Selopanggung, Kediri. Perintah itu datang dari Letnan II Soekodjo. Ironisnya, Tan Malaka tidak mati di tangan Belanda yang selama ini ia lawan. Ia justru mati di tangan tentaranya sendiri di tengah perang mempertahankan Republik. Lokasi makamnya lama tidak diketahui. Baru pada tahun 2007, peneliti Harry A. Poeze berhasil mengidentifikasi kuburan yang diyakini sebagai peristirahatan terakhirnya. Akhir hidup Tan Malaka adalah sebuah paradoks sejarah. Seorang tokoh yang sejak dekade 1920-an telah menyerukan Republik Indonesia, menolak kompromi kolonial, menulis karya-karya besar untuk membangun kesadaran rakyat. Namun ketika Republik itu akhirnya berdiri, ia malah dianggap ancaman oleh pemerintah sendiri, ditahan, dibungkam, dan akhirnya ditembak mati secara diam-diam. Meski jasadnya terkubur dalam senyap, gagasannya tidak ikut mati. Madilog, Naar de Republik Indonesia, Aksi Massa, Gerpolek, dan Dari Penjara ke Penjara tetap hidup, dibaca ulang oleh generasi sesudahnya, menjadi warisan intelektual yang membuktikan bahwa Tan Malaka adalah salah satu otak paling tajam yang pernah dimiliki bangsa ini. Dua 12 tahun setelah kematiannya yang tragis di Kediri, pemerintah Indonesia akhirnya memberikan pengakuan resmi. Pada tanggal 28 Maret tahun 1963, Presiden Soekarno menandatangani keputusan Presiden nomor 53.
Keputusan ini menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Pengakuan itu tentu bukan tanpa alasan. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan tahun 1945, ia sudah menulis Naar de Republik Indonesia pada tahun 1925. Sebuah dokumen yang secara tegas menyebut cita-cita republik. Ia juga meninggalkan karya-karya monumental yang membuktikan dirinya bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga pemikir besar bangsa. Namun setelah tahun 1965, situasi berubah drastis. Rezim Orde Baru di bawah Soeharto menjalankan politik anti-komunis yang keras. Segala sesuatu yang berbau kiri disapu bersih. Nama Tan Malaka kembali ditenggelamkan, disamakan dengan PKI yang dianggap musuh negara. Padahal posisinya unik. Ia sering bersitegang dengan PKI garis Moskwa, bahkan mendirikan Partai Murba sebagai alternatif. Tetapi bagi Orde Baru, semua yang terkait dengan komunis harus dihapus. Akibatnya, selama puluhan tahun, generasi muda tumbuh tanpa pernah mengenal siapa Tan Malaka. Inilah mengapa ia disebut sebagai pahlawan yang terlupakan. Meski gelarnya resmi, namanya jarang disebut dalam buku pelajaran. Karya-karyanya tidak diajarkan di sekolah. Bahkan, banyak yang hanya mengenalnya sebatas nama jalan di kota-kota besar. Baru setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, pintu sejarah mulai terbuka kembali. Sejak reformasi, karya-karya Tan Malaka kembali diterbitkan seperti Madilog, Dari Penjara ke Penjara, Gerpolek, hingga Naar de Republik Indonesia. Diskusi-diskusi akademis, seminar, dan penelitian mulai mengupas peran pentingnya. Sejarawan Harry A. Poeze dari Belanda yang menulis biografi 3 jilid setebal ribuan halaman menyebut Tan Malaka sebagai salah satu tokoh paling brilian dan paling tragis dalam sejarah Indonesia modern. Pada tahun 2007, sebuah tim peneliti berhasil menemukan makam yang diyakini sebagai kuburan Tan Malaka di Selopanggung, Kediri. Lokasi eksekusinya pada tahun 1949. 10 tahun kemudian, pada tahun 2017, dilakukan pemulangan simbolik tanah dari makam itu ke kampung halamannya di Pandam Gadang, Sumatera Barat. Meski tidak seluruh jasadnya bisa dipindahkan, langkah ini menjadi simbol kembalinya Tan Malaka ke tanah kelahiran. Warisan Tan Malaka tidak hanya berupa gelar pahlawan. Ia meninggalkan arsitektur intelektual yang unik, Naar de Republik Indonesia 1925, Cetak Biru Republik Indonesia, Aksi Massa 1926, Strategi Mobilisasi Rakyat, Madilog 1943, Revolusi Cara Berpikir, Dari Mistik ke Logika Ilmiah, Gerpolek 1948, Panduan Perang Rakyat Melawan Kolonialisme, Dari Penjara ke Penjara 1947-1948, Refleksi Perjalanan Revolusi. Hari ini, warisan itu menjadi bagian dari perdebatan intelektual bangsa. Tan Malaka dipandang bukan hanya sebagai tokoh kiri, tetapi sebagai nasionalis radikal yang visioner. Ia melihat republik jauh sebelum yang lain, menolak kompromi, dan mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati tidak cukup hanya diproklamasikan, tetapi harus dijaga dengan kesadaran, ilmu, dan perjuangan rakyat. Sejarah memang sempat melupakannya, tetapi generasi baru mulai menghidupkan kembali namanya. Tan Malaka kini berdiri sejajar dengan Soekarno, Hatta, dan tokoh besar lainnya, bukan hanya sebagai pejuang kemerdekaan, tetapi sebagai pemikir besar yang memberi arah bagi bangsa ini. Seperti yang pernah ia tulis dalam bukunya Dari Penjara ke Penjara, "Saya lebih suka dibuang ke penjara, asalkan pikiran saya tetap hidup." Dan memang, meski jasadnya terkubur di Kediri, pikirannya tetap hidup, menerobos waktu, menunggu untuk terus dibaca dan diperdebatkan.